Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Kurnia Putri dari jurusan Biologi. Ingin membuat video review materi tentang integrasi ilmu eksakta dalam perspektif Islam sebagai tugas PBAK FST tahun 2021. Nah, virus corona ini kan kecil banget sampai nggak kelihatan dengan mata kita gitu, dan perlu dilihat dengan alat bantu sampai berjuta-juta kali agar terlihat jelas bentuknya. Nah, kenapa namanya virus corona? Virus corona itu kan berarti kayak corona itu kan artinya kayak bentuk mahkota. Tapi walaupun si virus corona ini kecil banget, tapi sebenarnya si virus ini tuh tersusun dari susunan yang kompleks. Dan susunannya itu ada beberapa protein, bahkan banyak ya. Tapi di sini saya akan menyebutkan beberapanya saja, yaitu ada spike protein yang berguna untuk si virus ini bisa berhubungan dengan sel yang lain. Jadi virus ini bisa menempel dengan sel yang lain dengan si protein spike ini, yaitu yang ada di cabang-cabangnya corona itu. Terus ada membran protein, ada nukleokapsid, lalu ada viral RNA genom, lalu envelope protein, dan 27 atau 28 struktur protein lainnya. Nah, si viral RNA genom ini adalah gen RNA. Nah, si virus corona ini tuh hanya punya satu RNA saja. Nah, karena si virus ini hanya punya satu RNA saja, maka si virus ini kalau nggak buru-buru nempel sama sel inangnya lain, maka dia akan bisa mati. Makanya kenapa virus itu kalau dia menempel di benda mati atau bukan makhluk hidup ya, dia bisa mati dengan sendirinya walaupun dengan membutuhkan waktu. Dan ketika nempel di sel inangnya seperti makhluk hidup lain, manusia, hewan, dia akan reaksi. Nah, semakin kesini kita mungkin semakin sadar kalau virus corona ini variannya semakin banyak, entah varian delta, alpha, beta, atau varian lainnya yang mungkin akan terus bertambah. Karena virus ini secara alamiah pun tetap ingin mempertahankan hidup mereka. Mutasi ini terjadi karena ada salah satu karakter di struktur RNA-nya itu yang berubah atau berpindah. Walaupun hanya satu karakter saja, itu bisa membuat si varian virus ini tuh berubah. Nah, makanya tadinya virus corona mungkin virus corona saja, nggak ada varian-varian lainnya. Tapi semakin kesini mungkin variannya akan semakin banyak karena itu virusnya terus bermutasi untuk mempertahankan hidup mereka. Virus corona itu menempel pada sel manusia menggunakan protein spike seperti yang tadi saya bilang ya. Ukuran virus itu sangat kecil dan sangat teratur dan kompleks, sehingga ilmu sains itu sebenarnya tidak mungkin ada begitu saja, karena virus yang kecil dan sangat kecil mungkin tidak terlihat oleh mata itu memiliki struktur yang teratur dan kompleks, dan pasti itu terjadi karena bantuan Sang Pencipta. Nah, masih bicara soal virus COVID-19, di masa pandemi ini kita diminta untuk selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Tapi ada beberapa pihak yang mungkin menentang prokes dan tidak percaya dengan adanya virus corona ini. Tidak dipungkiri juga yang tidak percaya dengan corona ini tuh sebenarnya banyak, atau yang merasa sombong karena menganggap COVID-19 ini tidak ada, dan mereka percaya diri kalau mati itu sebenarnya di tangan Tuhan. Padahal ya mati di tangan Tuhan, tapi bukan seperti itu cara pandangnya. Nah, ada juga orang yang melawan prokes dengan dalil dia ingin mendekatkan diri pada Tuhan atau beribadah, padahal agama sendiri sudah memberikan keringanan untuk kita di masa pandemi ini untuk bisa beribadah di rumah saja. Islam sendiri bukan agama yang menyulitkan dan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Jadi tidak ada alasan untuk
mencelakakan diri sendiri dan orang lain untuk mendahulukan agama, ketika agama sendiri memberikan keringanan pada kita. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. Jadi sudah menjadi kewajiban seorang umat untuk menjaga dirinya dan menjauhi diri dari hal-hal yang membahayakan atau mencelakakan. Jadi sebenarnya Islam sendiri pun sudah memberikan keringanan untuk kita tetap melakukan protokol kesehatan, bukannya untuk menduakan agama atau menjauhkan diri dari Tuhan. Karena ibadah itu bisa dilakukan di mana saja, yang penting hatinya hadir ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.